Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'ba'du. Yang kami hormati dan juga kami takdimi dosen untuk kami mata pelajaran sistem pendidikan di kelas 4 PAIC Bapak Fikri Farihin MPD. Semoga beliau diberikan keberkahan umur dan juga panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami dari kelompok 6, yakni yang akan dimulai oleh Mbak Rizky Auwalia Mazidah untuk pemateri yang pertama, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Ini kami akan membahas tuntas bagaimana latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang ada di Malaysia. Seperti itu. Dan untuk menyingkatkannya waktu, kami sebagai moderator mempersilahkan materi pertama kepada Mbak Rizky Auwalia Mazidah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Malaysia. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan yang menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan merupakan perangkat sarana yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai yang sama dengan cita-cita yang diperjuangkan masyarakat itu sendiri. Sistem pendidikan menurut Profesor Dr. Asigit, sebagaimana dikutip oleh Profesor Imam Bernadib, merupakan pendidikan yang terdiri dari segala sesuatu yang berhubungan dan saling membantu satu sama lain. Maka dalam pengertian ini, jika kita pahami sistem pendidikan adalah segala sesuatu yang terkait dalam sebuah pendidikan untuk menghasilkan tujuan pendidikan yang baik. Karena sebenarnya setiap negara yang termasuk dalam ASEAN memiliki ideologi resmi yang mengandung norma dan nilai-nilai tertentu. Sistem dalam sebuah pendidikan sebenarnya dikaitkan dengan proses perkembangan yang ada dalam masyarakat. Jika sistem pendidikan nasional juga harus dikaitkan dengan perkembangan dan kebutuhan suatu negara, sehingga fungsi dari sebuah sistem pendidikan tentunya harus menjadi sebuah agen dalam perubahan kultur, sosial, dan keilmuan, tentunya juga disertai dengan potensi moral dan nilai-nilai yang ideal. Yang selanjutnya yaitu ketentuan umum pendidikan di Malaysia. Negara Malaysia dalam mengembangkan pendidikan memiliki sistem pendidikan tersendiri, tentunya seperti negara-negara yang lain. Negara Malaysia memiliki 4 tingkatan dalam jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Kemudian sekolah purna komprehensif selama 2 tahun jika mereka lulus dalam ujian. Jika mereka ingin melanjutkan pendidikannya, mereka harus menempuh pendidikan purna sekolah menengah selama 2 tahun. Setelah itu baru kemudian memiliki sertifikat Cambridge yang dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas, dan itu melalui seleksi. Sesuatu yang unik di negara Malaysia adalah ketika anak sudah berusia 6 tahun, orang tua harus mendaftarkan anaknya di sekolah rendah, dan pendaftaran dilakukan sebelumnya. Jika orang tua melakukan keteledoran dengan tidak memasukkan anaknya, didenda maksimal 5.000 RM atau dihukum maksimal selama 6 bulan. Selain itu, biaya pendidikan juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Sekolah dasar misalnya hanya dibungut biaya pendidikan 50 RM sampai 70.
Jadi anggaran hanya sekitar 125.000 sampai 187.500 rupiah per tahun. Bisa kita lihat jauh berbeda dengan negara Indonesia. Hanya anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Buku yang digunakan juga tidak berganti setiap tahun. Jadi buku yang dimiliki oleh adiknya bisa dipakai kembali oleh adik-adiknya, sama dengan di Indonesia pada masa lalu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kita yang pertama, dan kami lanjutkan pada pemateri nomor 2, yakni Mbak Bilkis Nur Aini. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya ada dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan di Malaysia. Dasar pendidikan sangatlah penting untuk mengetahui ideologi dari sebuah negara, seperti di negara Indonesia yang memiliki dasar pendidikan Pancasila dan Undang-Undang RI 1945 sebagai dasar dan ideologi dalam mengembangkan sebuah pendidikan. Sedangkan di negara Malaysia tentunya juga memiliki dasar pendidikan tersendiri, yaitu dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan ini sudah diterapkan sejak tahun 1957. Tentunya lebih dahulu Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 dan membuat Undang-Undang RI tahun 1945. Dasar pendidikan di Malaysia memiliki 3 tujuan dasar pendidikan utama. Dasar pendidikan diadakan adalah untuk satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapak mereka, di mana prinsip ini sejajar dengan dasar dan pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cakap dan efisien, dengan keperluan untuk melakukan pembelanjaan awam yang tidak tersusun. Sedangkan Dr. Abdurrahman As-Saigo menjelaskan bahwa tujuan pendidikan di Malaysia adalah mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan di Malaysia. Kurikulum adalah rancangan pembelajaran yang dilihat dari perangkat pembelajaran. Sistem pendidikan di Malaysia mengalami banyak perubahan selepas mencapai kemerdekaan, terutama di sekitar tahun 1980-an. Berdasarkan laporan jawatan kuasa kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan 1979, rancangan kurikulum baru sekolah rendah mulai dilaksanakan di sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. Rancangan ini menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M, yaitu membaca, menulis, dan mengira. Selain itu, samping itu juga ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Kurikulum pendidikan di Malaysia ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia relatif stabil. Negara Malaysia mengalami kemakmuran dan meningkatnya hasil alam dan industri, dan mereka sadar tidak mungkin kemakmuran itu bisa terus dinikmati oleh rakyat Malaysia secara terus-menerus jika tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia. Maka pemerintahan Malaysia memiliki paradigma pendidikan sebagai tempat yang paling tepat untuk menyiapkan generasi yang unggul. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada materi kita yang nomor 2. Terakhir adalah pemateri moderator, yang akan membacakan tentang perbandingan sistem pendidikan di Malaysia dengan Indonesia. Beberapa kesamaan pendidikan Malaysia, pendidikan yang ada di Malaysia dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kesamaan pengertian pendidikan Islam.
baik Indonesia maupun Malaysia memiliki konsep yang sama bahwa pendidikan Islam adalah proses pembinaan generasi muda dalam mentransfer pengetahuan dan nilai yang berdasarkan norma Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, untuk mengantarkan peserta didik agar semakin dekat dengan Sang Pencipta. Nomor 2, masuknya Islam ke kedua negara serumpun terjadi pada waktu yang bersamaan, yang dibawa oleh para pedagang dari India Selatan. Yang ketiga, awal pendidikan Islam bersamaan dengan masuknya Islam baik di Indonesia maupun di Malaysia. Nomor 4, memiliki dualisme sistem pendidikan, yakni pendidikan barat yang sekuler dan pendidikan bumi putra yang islami. Yang nomor 5, sama-sama mengalami periode pembaharuan pemikiran pendidikan Islam sebagai pengaruh pembaharuan yang terjadi di Mesir pada awal abad ke-20. Yang nomor 6, adanya upaya menghapus dualisme dalam sistem pendidikan yang memisahkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Nomor 7, pemerintahan melakukan penyempurnaan sistem pendidikan Islam agar sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional masing-masing negara. Dan ada beberapa perbedaan juga dalam pendidikan di Malaysia dengan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia usia wajib sekolah ialah 7 sampai 15. Kalau di Malaysia 16 sampai 11. Level pendidikan menengah, usia wajib sekolah pada jenjang ini adalah usia 13 tahun di Indonesia. Kalau di Malaysia itu usia 12 tahun. Indonesia hanya menjadi negara tujuan bagi 3.023 mahasiswa asing, sementara Malaysia menjadi negara tujuan bagi 41.310 mahasiswa asing, hampir 14 kali lipat ketimbang Indonesia. Jadi Indonesia kalah saing dengan Malaysia. Nomor 4, perhatian yang sangat serius dari pemerintahan kebangsaan terhadap output lulusan sekolah dalam bidang pengetahuan dan kompetensi agamanya. Nomor 5, dengan wilayah yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia, pendidikan Islam menunjukkan corak yang beragam sesuai dengan karakter kedaerahan setempat. Mungkin itu yang hanya bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Dan untuk kesimpulannya, saya sebagai moderator mengatakan bahwasanya negara Malaysia dalam mengembangkan pendidikan memiliki sistem pendidikan tersendiri, tentunya seperti negara-negara yang lain. Negara Malaysia memiliki 4 tingkatan dalam jenjang pendidikan. Ya, tadi sudah disebutkan oleh pemateri kita yang pertama. Mungkin itu hanya yang bisa dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.